wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a huda. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah seluruh jamaah yang hadir, semoga kita senantiasa dimudahkan, diringankan hatinya, diringankan langkah kakinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah istiqomah menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan kepada kita ilmu-ilmunya, sehingga kita yang sebelumnya tidak tahu apapun, makun tatadri mal iman disebutkan di dalam Al-Quran, sebelumnya kau nggak tahu apa itu iman. Akan tetapi dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua jadi mengerti apa itu iman. Kemudian yang ketiga, Al-Fakir mengingatkan pada diri sendiri dan juga seluruh jamaah yang hadir untuk meningkatkan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita kemarin berbicara tentang sikap atau sifat tawadhu, rendah hati, yang dicontohkan oleh Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau melakukan pelanggaran, mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sikap rendah hati inilah yang kemudian diwariskan dari Adam kepada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus diwariskan kepada para ulama-ulama kita. Pewarisnya para nabi itu kan ulama, maka seharusnya orang itu semakin berilmu, dia akan semakin tawadhu dan rendah hati. Betul apa betul? Kalau bahasanya orang Jawa apa itu? Filosofi padi. Semakin berilmu semakin merunduk. Kok ada semakin berilmu kok malah tidak semakin merunduk? Berarti ada yang salah dengan ilmunya atau ada yang salah pada diri orang tersebut. Orang yang punya ilmu, merasa punya ilmu tapi tidak mau tawadhu, maka nanti dia akan berakhir seperti iblis. Ilmunya luas akan tetapi mengantarkan dia kepada laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, setelah itu, setelah Nabi Adam bertaubat, Allah menerima taubatnya, akan tetapi Allah menurunkan Nabi Adam, Ibunda Hawa, iblis dan ular itu diturunkan ke bumi untuk menjadi penghuni bumi yang sekarang kita injak ini, sampai nanti Allah tetapkan berada di hari kiamat, sampai nanti anak keturunan Adam ini mendiami bumi sampai datangnya hari kiamat. Nah, ketika Nabi Adam itu turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ini nanti ayat yang akan kita kaji, insyaallah 3 ayat. Semoga malam hari ini kita bisa mengkaji 3 ayat. Ayatnya saling berhubungan. Surat Al-A'raf
surat ke-7 ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, qad anzalna 'alaikum, telah kami turunkan kepada kalian libasan, yaitu pakaian, yuwari sawatikum, yang menutup aurat kalian, warisha, bukan cuma sekedar untuk menutup aurat, tapi pakaian itu punya fungsi sekunder, punya fungsi tersier untuk menjadikan orang yang memakainya itu terlihat lebih ganteng, lebih indah, lebih cantik, lebih mempesona. Nah, orang kalau Bapak Ibu kira-kira ngelihat orang di pinggir jalan itu tidak pakai baju sama sekali, itu kira-kira ngelihatnya jijik apa risih apa bagaimana? Zaman saya kecil di Semarang itu ada yang namanya Sopian. Sopian ini orang gila, dan dia tidak tahu memang namanya betul Sopian ya. Namanya asli dia Sopian. Dia ini kemana-mana tidak pernah pakai baju. Ini kira-kira kalau kita ketemu sama orang itu lari apa kabur? Nah, kok tiba-tiba ada Bapak Ibu yang di sini kayak gitu lah, gimana tuh? Wah, yang gila nih kan kayak gitu. Seperti itulah pakaian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuwari sawatikum warisha, ar-raish atau ar-riyash. Bahasa Indonesianya rias, digunakan untuk apa? Memperindah orang yang memakai pakaian tersebut. Bahkan orang-orang zaman sekarang itu pamer dan mahal-mahalan outfit bahasanya. Mahal-mahalan apa? Outfit. Pakai jam tangan harganya 7 miliar. Kena saya eman-eman jam tangan kok 7 miliar, mending tak buat di tanah ya. Ada yang bajunya tuh sampai ratusan juta. Apakah maksudnya itu untuk nutup aurat? Ada niat lain supaya apa? Semakin wah dia dipuji, wah pakaiannya bagus, bajunya bagus dan seterusnya. Nah, seperti itulah fungsi pakaian. Selain menutup aurat, fungsinya adalah untuk berhias. Nah, ini ada yang menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Para ulama mereka menafsirkan perkataan pakaian takwa itu maksudnya apa? Karena orang yang memakai pakaian takwa, maka dia akan lebih baik, dia akan terlihat lebih indah, maka dia akan terlihat lebih ganteng. Tadi malam saya ikut majelis di mana daerahnya namanya, tempatnya Habib Umar Zaki Assegaf. Itu namanya markas besar At-Taqwa untuk taklim. Yang ngisi tadi malam adalah Habib Alwi bin Ali Assegaf Solo. Beliau Al-Habsyi, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo. Beliau mengatakan, saya pernah ketemu sama Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya ilmu. Orang itu kalau melihat beliau pasti akan kagum dengan pancaran kewibawaan beliau, karismanya beliau. Orangnya kalau dilihat secara dohir ya biasa-biasa kayak orang-orang tua kita gitu. Akan tetapi ilmunya luar biasa. Beliau ngisi majelis subuh jam 5 pagi, itu santri yang mendengarkan majelisnya beliau sampai 7.000 orang, dan ketika beliau ngisi tidak ada satupun yang ngantuk. Kalau saya yang ngisi ya sudah, baru alhamdulillah orang dah mojok bismika Allahumma ya bismika amat, tidur saking sakinahnya gitu ya. Tapi subhanallah Mbah Maimun itu ngisi, tidak ada satupun orang yang ngantuk. Beliau sebutkan dari ujung rambut sampai kakinya itu ilmu semua. Nah, makanya ketika ditanya apa sebenarnya pakaian takwa yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini, kalau Bapak Ibu mau nyatet boleh. Apa yang dimaksud pakaian takwa dalam ayat ini?
Sebagian ulama mengatakan, diantaranya Imam Ikrimah, yaitu adalah pakaian yang dipakaikan untuk orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Imam Qatadah mengatakan libasut taqwa, pakaian takwa itu maksudnya iman. Ibnu Abbas mengatakan pakaian takwa itu maksudnya amal soleh. Kemudian Ibnu Abbas juga menyebutkan riwayat yang lain, maksudnya adalah keceriaan pada wajah, wajah yang memancarkan cahaya ilmu. Nah, itu yang dimaksud dengan pakaian takwa. Sahabat atau seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair itu mengatakan pakaian takwa itu maksudnya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang indah adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan libasut taqwa itu artinya orang yang merasa takut kepada Allah lalu dia menutup auratnya. Itu maknanya walibasut taqwa dzalika khair. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang menarik adalah ayat ini itu turun karena ada sababun nuzulnya. Setiap ayat yang turun dalam kaidah ilmu tafsir ada namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa kok turun ayat ini? Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu mereka kalau tawaf di sekitar Ka'bah, Pak, itu tidak pakai pakaian. Sebagian orang-orang Arab jahiliyah itu kalau tawaf di sekeliling Ka'bah itu tidak pakai pakaian. Orang laki-laki tawafnya siang hari dalam keadaan telanjang bulan. Itu kira-kira gimana, Pak, perasaannya? Kalau jenengan tidak pernah tawaf di sekeliling Ka'bah, haji atau umroh, itu kan kita semua orang pakai baju ihram putih. Lah ini ada orang yang tawaf tapi tidak pakai baju, dan ini tradisinya orang Arab terdahulu kayak begitu. Mereka itu kalau tawaf mereka tidak pakai baju. Apa yang mendasari mereka? Kenapa kok mereka tidak pakai baju ketika tawaf? Jawaban mereka adalah, kan pakaian ini kami pakai untuk maksiat. Jadi tawaf ini kan kita mau ketemu Allah. Tidak pantas pakaian yang dipakai maksiat dipakai untuk ibadah. Ini kira-kira logikanya bagus apa enggak? Logikanya bagus apa enggak? Mereka bilang pakaian ini tak pakai buat maksiat, dan sekarang saya tawaf ini kan mau ibadah. Jadi pakaian yang tak pakai buat maksiat tidak mau tak pakai untuk ketemu Allah. Akhirnya mereka tawafnya sambil telanjang. Ini tradisinya orang Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Ustadz mau ikut ngomong sini? Ustadz Ihsan sini. Kemudian orang-orang Quraisy yang terdahulu juga mereka itu punya pemukiman di Musdalifah, daerah Musdalifah. Mereka itu terkenal sebagai penduduk Al-Humus. Mereka adalah orang yang ibarat kata menjadi juru kunci orang-orang kalau mau haji. Jadi kalau orang mau haji, mereka itu atau orang mau tawaf ke Ka'bah, mereka datang ke penduduk Al-Humus ini lalu pinjam pakaian. Nah, mereka yang tidak mau tawaf telanjang itu pinjam pakaian. Atau beli pakaian yang baru di situ. Beli pakaian baru mereka berangkat ke Ka'bah untuk tawaf. Tapi kalau mereka yang tidak dipinjami baju dan mereka yang tidak beli pakaian baru, maka tawafnya sambil telanjang. Yang laki-laki di siang hari telanjang, kalau yang perempuan di malam hari. Kemudian sebagian perempuan lagi mereka telanjang tapi menggunakan sedikit kain untuk menutupi daerah yang paling vital saja. Ini tradisi-tradisinya orang Arab terdahulu. Ketika mereka ditanya, loh kenapa kok kau tawafnya sambil telanjang? Mereka menjawab bahwa ini dulu ajaran dari nenek-nenek moyang kami, dan kami itu diperintahkan Allah seperti ini. Pertanyaan saya, mungkin tidak Allah memerintahkan hal semacam itu? Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat berikutnya, ayat ke-28, wa idza fa'alu fahishatan, orang-orang
Quraisy itu, orang-orang jahiliyah dulu itu, ketika mereka melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, yang jorok, yang menjijikkan, qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami itu cuma niru nenek moyang kami. Ketika mengerjakan suatu amalan, dia tidak punya dalil, tidak punya dasar, yang dijadikan alasan ini adalah tradisi nenek moyang kami. Wallahu amarona biha. Lebih parahnya lagi, orang-orang Quraisy itu mengatakan Allah yang memerintahkan kami seperti ini. Maka Allah bantah tuduhan mereka, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan yang keji, menjijikkan, yang jorok, tidak mungkin. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah, sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya? Nah, ini adalah penyebab daripada turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaiton, janganlah kamu sampai difitnah sama setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, seperti orang tua kalian yaitu Nabi Adam dan Bunda Hawa itu dikeluarkan dari surga oleh karena bisikan setan. Yanzi'u anhuma libasahuma, Allah akhirnya lepas pakaian mereka, liyuriyahuma sau'atihima, supaya terlihat aurat mereka. Jangan sampai kita ini bermaksiat di dunia, karena nanti di hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan semua aurat, semua perbuatan kita, apa-apa yang sudah kita lakukan di hadapan semua makhluk. Nah, wong kita kalau seandainya melakukan maksiat kemudian dibongkar dan diviralkan aja, kita bisa malunya luar biasa, apalagi ini di hadapan seluruh manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan, la yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Tidak sah zuhud dan takwa kalau fondasinya adalah kebodohan. Zuhud dan takwa itu fondasinya haruslah ilmu. Saya mau kasih contoh kisah. Saya barusan dapat kisah ini barusan tadi sore, saya majelis sama guru saya yaitu Ustadz Arif bin Fuad As-Sofi. Beliau menerangkan sebuah kisah tentang Hakim Tuma. Orang itu namanya Hakim Tuma. Dulu, orang-orang zaman dulu, orang-orang yang pinter, tabib-tabib yang pinter itu kadang-kadang dipanggil sebagai hakim. Kalau diterjemahkan letterlek ke bahasa Indonesia, hakim itu artinya orang bijak. Wong pinter nek zaman sekarang ya Bu ya. Wong pinter itu, kalau kita mengatakan wong pinter itu yang keluar di bayangan kita apa? Ulama apa dukun? Kalau kata wong pinter berarti dukun. Ya, kalau orang zaman dulu mereka katakan hakim, orang bijak, itu maksudnya adalah orang yang ngerti ilmu kesehatan. Nah, Hakim Tuma ini suatu hari dia membaca buku. Di dalam buku itu dia menemukan sebuah tulisan. Bunyinya begini. Hayyatus sauda dawaun likulli da. Hayyatus sauda artinya ular hitam. Dawaun likulli da adalah obat dari segala macam penyakit. Maka ketika datang pasien-pasien kepada dia langsung gunakan ilmu barunya. Saya dapat dari buku ini bahwa obat dari segala macam penyakit adalah ular hitam. Alhasil banyak sekali orang-orang yang kemudian mencari ular hitam. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Pasien-pasien yang sakitnya sudah parah ini bukannya sembuh, malah tambah mati.
Karena apa? Ya ada yang kepatok ular hitam, ada yang akhirnya dia mengkonsumsi ular itu, ternyata itu adalah ular yang beracun. Ternyata buku yang dibaca itu salah cetak. Seharusnya bukan Hayyatus Sauda, tapi Habbatus Sauda, jinten hitam. Habbatus Sauda, kata Rasulullah, itu adalah dawaun likulli da, obat dari semua penyakit. Cuma karena kitab yang dibaca ini salah cetak, yang harusnya Habbatus Sauda ketambah titik satu jadi Hayyatus Sauda. Terus akhirnya dia meresepkan kepada orang-orang yang datang, kalau kau punya penyakit, obatnya adalah nyali ular hitam. Padahal yang dimaksud kitab itu sebenarnya adalah jintan hitam. Nek jintan hitam betul, ini obat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Punya penyakit apapun, kalau mengistiqomahi minum Habbatus Sauda, maka dia akan sembuh. Ini apa pelajarannya? Di sini kita mengambil pelajaran bahwa orang kalau belajar itu mesti pakai yang namanya guru. Karena kalau dia belajar cuma pakai buku, ya ini kesalahannya kayak gini. Bisa berakibat fatal, apalagi orang mempelajari agama. Orang belajar kedokteran itu kalau nggak pakai buku, kalau nggak pakai guru, membaca buku sendiri itu bisa mengakibatkan kematian banyak orang. Betul apa enggak, Bapak Ibu? Dokter-dokter yang malpraktek kalau bahasanya. Orang-orang yang asal-asalan, ndak profesional, ndak dibimbing guru, modal nekat, dia membaca sendiri buku, kemudian memberi resep kepada orang-orang yang datang kepada dia mengeluhkan sakitnya. Akibat dari orang-orang yang kayak gini ini bukan kesembuhan tapi malah kematian. Lah kalau dokter ngurusi urusan dunia saja, kalau kita salah datang kepada dokter yang sesat kayak gitu itu kita mati. Apalagi kalau kita bertanya dalam urusan akhirat. Belajar ilmu akhirat. Belajar ilmu akhirat kok baca buku sendiri tanpa pakai guru. Ini kira-kira akibatnya fatal apa fatal? Wah, lebih fatal daripada yang pertama tadi. Nah, kisahnya si Hakim Tuma ini kemudian jadi viral sampai bahkan disebutkan ada sebuah syair. Ini syairnya tadi dibacakan sama ustadz saya. Syairnya sangat luar biasa ya, lucu. Qala himaru Hakim Tuma lau ansafat dahru kuntu arkab li'anni jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabun. Keledainya Hakim Tuma mengatakan, seandainya dunia ini adil, tentu akulah yang akan menaiki orang itu, bukan orang itu yang naik saya. Kenapa? Li'anni jahilun basitun, karena aku tuh cuma bodoh biasa. Sedangkan majikanku itu bodoh kuadrat. Jahilun murakkab, kalau bahasanya jahilun murakkab, bodohnya bodoh kuadrat. Kalau orang-orang Arab itu mengistilahkan keledai sebagai simbol kebodohan. Bahkan di film-film Tom and Jerry pun juga kayak gitu kan. Kalau ada satu adegan terus orang itu dianggap bodoh, nanti kepalanya diganti kepala keledai bunyi ngok kayak gitu kan. Terus ditulis dangki bodoh. Ini kayak keledai, ini orang bodohnya kayak keledai. Keledainya Hakim Tuma mengatakan seperti itu, seandainya dunia itu adil, maka akulah yang akan naiki dia, bukan dia naiki aku. Karena aku ini cuma bodoh biasa. Sedangkan majikanku itu adalah bodoh kuadrat, jahilun murakkab. Imam Al-Ghazali di dalam kitab-kitabnya, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi manusia itu menjadi 4. Bapak Ibu sekalian nanti rahmati Allah, membagi manusia menjadi 4. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang yang dia itu alim, dia punya ilmu dan dia menyadari kalau dia itu punya ilmu.
Wa hadza alimun fattabi'u. Orang yang begini ini disebut orang alim, maka kita sebagai orang-orang awam, termasuk saya ini sebagai orang awam, berusaha mengikuti orang alim. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, ada orang yang alim, dia ini alumni pondok pesantren, dia belajar agama, tapi mungkin karena kumpul sama orang-orang yang tidak ngerti agama, akhirnya dia terpengaruh. Sebenarnya dia tahu ilmunya, tapi dia tidak berani, dia tidak pede menyampaikan ilmunya. Ini namanya orang yang sebenarnya tahu, tapi dia tidak sadar kalau dia itu tahu. Orang kayak ini disebut ghafilun. Fa'aiqiduhu. Orang-orang kayak gini namanya orang yang lalai, maka bangunkanlah dia dari kelalaian. Yang ketiga, jenis manusia yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang ini tidak tahu. Orang ini sadar kalau dia bodoh. Orang itu bodoh dan dia sadar kalau dia itu bodoh. Orang itu bodoh, tidak tahu ilmunya, dan dia menyadari kalau dia adalah orang yang bodoh. Orang kayak begini namanya mustarsyidun fa'arsyidu. Orang ini namanya orang yang mau mencari petunjuk. Orang yang sadar kalau bodoh dan mau belajar. Nah, model-model begini ini harus kita ajari ilmu. Karena nanti cepat atau lambat, pelan atau cepat, orang ini pasti akan paham. Nah, ada model keempat yang paling nganyeli. Ini rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh dan dia tidak sadar kalau dia itu bodoh. Orang bodoh tapi keminter. Kayak gini repot ini. Dia tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar tafsir, tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar fikih. Tapi karena dia mentang-mentang alumni dari salah satu universitas Islam, kemudian dia ditokohkan di satu masyarakat, dipanggil Pak Ustadz gitu misalnya, ketika ada orang yang nanya, dia keminter, dia merasa dia adalah orang yang paling pinter sak dunia. Hanya karena alamat tersebut, padahal dia tidak pernah belajar. Nah, ini orang yang bahaya. Kata beliau, fadzalika jahilun farfudu. Ini orang jahil, orang bodoh yang berbahaya, maka tinggalkanlah, tidak usah dijadikan teman. Karena berteman dengan orang-orang kayak gini ini bahaya. Dia sesat lagi menyesat. Ya kayak tadi Hakim Tuma tadi. Dia merasa pinter, dia merasa tidak butuh guru, dia merasa bahwa dia bisa memahami dengan sendirinya kalau dia membaca buku. Akhirnya dia membaca buku, terus dia ngasih resep. Obat dari segala penyakit adalah hayatus sauda, ular hitam. Repot ini. Kalau ada orang-orang model begini. Disebutkan sama para ulama kita, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik. Takwa itu apa definisinya? Bapak Ibu, halo. Takwa itu apa? Maknanya takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Bisa enggak orang itu mengerjakan perintah Allah kalau dia enggak punya ilmu? Enggak bisa. Orang kalau mau melaksanakan perintah Allah tapi enggak tahu ilmunya, pasti dia akan keliru. Orang tidak mungkin bisa menjauhi larangan Allah kecuali dia punya ilmu. Ada satu contoh kisah disebutkan di sini, kisah tentang seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ini orang tinggal di Maroko, Pak. Negeri Maroko tahu ya, Afrika Utara yang berbatasan dengan Spanyol. Ini orang Maroko.
Ini orang Maroko adalah orang yang sangat rajin ibadah. Setiap hari dia ibadah. Akan tetapi dia bukan alim, orang yang tidak tahu ilmunya dia ini. Nah, suatu hari dia ke pasar membeli keledai betina. Setelah itu dia bikin kandang yang bagus. Keledai betina ini taruh di samping tempat ibadahnya dia. Keledainya tidak pernah dipakai, tidak pernah ditunggangi, tidak pernah di macam-macam. Terus akhirnya orang nanya, loh kau kok beli keledai ini buat apa? Kok keledainya tidak pernah mbok naiki, tidak pernah mbok pakai untuk kerja dan lain sebagainya. Kata orang ini, ma'umsikuha illa liuhassina biha farji. Saya beli keledai ini tidak pernah tak naiki, karena tujuan saya beli keledai ini untuk menjaga kemaluanku dari zina. Dia tidak mau zina dengan manusia, tapi dia akhirnya milih berzina dengan keledai. Karena menurut pemahaman dia, janganlah kamu mendekati zina, itu zina sama perempuan. Ya wis, karena nafsuku tinggi, aku ini ahli ibadah, maunya ibadah tok, dan aku tidak mau berhubungan dengan perempuan, akhirnya nafsunya disalurkan lewat apa? Keledai. Ini apa namanya kalau penyakit yang kayak gini? Bisek apa? Ada orang yang penyakitnya itu doyan mengawini apa? Hewan. Ini kan orang mau melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Tidak mungkin orang bisa takut kepada Allah kalau dia tidak punya ilmu. Tidak mungkin orang melaksanakan perintah Allah kalau dia tidak tahu makna ilmunya. Ini diperintahkan atau dilarang. Jangan-jangan dikira itu perintah, ternyata itu larangan. Dia merasa sedang melakukan atau menghindari larangan Allah, padahal sebenarnya itu bukan larangan. Maka penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin sampai pada derajat ketakwaan melainkan kita memiliki ilmu. Maka kita kembali lagi ke materi yang pertama dulu tak sampaikan tentang Nabi Adam. Nabi Adam dimuliakan Allah dibanding seluruh malaikat karena ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajari Allah semua ilmu. Maka merugi sekali, sedih sekali orang yang merasa tidak butuh dengan ilmu. Orang yang merasa tidak semangat dalam mempelajari ilmu. Padahal ilmu ini menjadi penentu kita akan selamat atau tidak di dunia ataupun di akhirat. Ustadz, itu yang Ustadz maksud ilmu itu ilmu apa? Apakah semua ilmu? Apakah kita semua wajib belajar ilmu kedokteran? Apakah kita semua wajib belajar ilmu pertukangan? Apakah kita wajib belajar ilmu menjahit? Ilmu apa yang dimaksud Ustadz wajib dipelajari? Ilmu agama kita. Ilmu tentang mengenal Allah. Ilmu tentang mengenal Rasulullah. Ilmu tentang mengenal agama. Kalau Habib Zain bin Smith yang menulis kitab Manhajus Sawi Syarah Usulu Thariqah Lisadah Ali Ba'alwi di sini menyebutkan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih, ditambah satu lagi namanya ilmu alam. Karena kita diperintahkan sama Allah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kalau kita mentadaburi Al-Qur'an tidak pakai ilmu, kira-kira nanti kita bakal tersesat apa? Tersesat. Kita butuh ilmunya. Kita mau mengikuti Rasulullah, kita mesti belajar hadis, kita mesti belajar sirah. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kira-kira gimana? Disangkanya sedang mengikuti Nabi, ternyata dia sedang menyelisihi Nabi. Kita mau melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak pakai ilmunya, kira-kira ini orang bakal tambah tersesat apa tambah baik ibadahnya? Bisa tambah tersesat. Maka inilah inti daripada materi yang saya sampaikan, supaya kita itu mendapatkan pakaian takwa di akhirat, supaya kita dapat pakaian takwa di dunia. Yang tadi pakaian takwa itu adalah iman, yang pakaian takwa itu adalah amal soleh. Maka untuk mendapatkannya kita butuh belajar
ilmu. Yang dimaksud ilmu ini apa? Ilmu agama. Maka alhamdulillah, beruntung, bersyukur Bapak Ibu yang diberi Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk mengaji ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini semua kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, bertemu Allah dalam keadaan husnul khotimah, diterima amal-amal soleh kita semuanya, karena setiap amal yang kita kerjakan berdasarkan ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Terus terjadinya akan menurunkan ke bumi itu ada karena akibatnya beberapa skenario setan. Skenario semua ada. Kalau nggak dari skenario setan atau nggak ke bumi. Oke. Baik. Yang perlu kita yakini bahwa semua yang terjadi dari sejak awal penciptaan sampai berakhirnya dunia itu sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan ada di dalam Lauhil Mahfuz. Jauh sebelum semua makhluk diciptakan. Allah menciptakan pena, Allah menciptakan lauh, kemudian ditulis semua yang akan terjadi dari sejak itu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala yang menentukan batasnya. Semuanya sudah dicatat dari sejak zaman azali, ditulis di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, di antara yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz adalah tentang penciptaan Adam. Tujuannya Adam diciptakan. Kemudian nanti perjalanan hidupnya Nabi Adam dari sejak diciptakan sampai mati, lalu anak cucu turunnya itu seperti apa, sudah ditulis di situ. Nah, dibocorkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berfirman di hadapan para malaikat, waktu itu Nabi Adam belum diciptakan. Tapi Allah sudah berfirman di hadapan para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku mau menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi Nabi Adam dari awal Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan sudah diskenariokan bahwa manusia ini nanti akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Nah, kemudian dengan skenario Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ditaruhkan di surga untuk diuji. Ujiannya apa? Jangan kamu makan pohon ini. Ini adalah bentuk simbol yang Allah Subhanahu wa taala simbolkan untuk kita. Jangan sekali-kali kamu dekati laranganku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam skenarionya menciptakan makhluk yang namanya iblis. Maka iblis inilah yang menggoda Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Adam memakan buah khuldi. Maka Adam, iblis, Hawa, dan ular diturunkan dari surga ke bumi untuk menjalani kehidupannya. Memang secara sababiah Nabi Adam diturunkan dari surga itu karena tipu daya iblis. Akan tetapi penciptaan Adam, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, iblis menggoda Nabi Adam diturunkan dari surga, itu semua adalah tercatat dalam Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala
atas qadha dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, rancangan dan skenario yang Allah Subhanahu wa taala bikin. Jadi dua-duanya oke. Yang dilakukan iblis tipu daya itu adalah sebabnya kenapa Nabi Adam diturunkan, akan tetapi Nabi Adam diturunkan dari surga memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azalinah. Kayak gitu jawabannya kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Alhamdulillah. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Monggo Bu, silahkan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Gitu ya. Saya belum tahu. Nanti tak tanyakan dulu sama ustadz saya. Tapi yang saya jawab adalah ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran. Salah satu keutamaan yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan keutamaan ini, tapi Nabi yang lain enggak. Semua umat Nabi selain umatnya Nabi Muhammad itu kalau mau sholat harus di tempat khusus untuk ibadah. Namanya ma'bad. Kecuali umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu boleh sholat dimanapun. Dimanapun muka bumi itu secara umum suci. Tanahnya pun suci, boleh dipakai untuk tayamum kalau tidak dapat air. Kecuali tempat-tempat tertentu, misalkan kandang onta, kamar mandi. Walaupun kamar mandinya bagus, hotel bintang 5, kita tidak boleh sholat di situ karena dia kamar mandi. Tapi selain itu kita boleh. Nah, kalau misalkan masih ada alternatif, kita sholat di terasnya mungkin yang nggak ada gambaran kayak gitu, nggak ada masalah. Karena bumi dimanapun adalah tempat yang suci untuk kita sholat. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Eropa itu kan sholat di pinggir jalan, gelar sejadah begitu saja, tidak ada masalah. Kalau kita khawatirkan nanti kita sholat di situ malah menimbulkan fitnah, loh di foto itu konsep wong Islami sholat ngarepe salib, nanti malah diviralkan dan jadi fitnah sak macamnya, mending nggak usah. Kita cari tempat yang lain karena dimanapun bumi gelar sajadah, sholat di situ tidak ada masalah. Tapi hukumnya seperti apa? Nanti saya tanyakan dulu. Tapi kalau orang Kristen ibadah di masjid, itu dulu pernah dicontohkan sama Rasulullah. Pernah ada utusan Nasrani dari Najran yang kemudian datang, hari Minggu mereka mau ibadah, tapi kan di Madinah tidak ada gereja. Akhirnya mereka bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kami ibadah di masjid? Boleh. Akhirnya mereka itu melakukan ibadahnya di Masjid Nabawi. Dari sini kita mengambil pelajaran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka kepada siapapun yang mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan itu tiga. Allah sudah berfirman, Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ketika ada orang yang mengatakan Allah itu tiga, disebutkan dalam firman-Nya, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardh. Langit itu hampir pecah, bumi itu hampir terbelah karena orang yang mengatakan begitu. Maksudnya apa? Allah murkanya itu luar biasa. Akan tetapi pelajarannya adalah apa yang membuat Allah marah tidak menjadikan kita terus bisa ikut-ikutan marah. Allah murka sama orang yang menyekutukan Allah. Tapi Nabi Muhammad ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir ini, Rasulullah mengizinkan mereka untuk sholat atau mereka beribadah di Masjid Nabawi. Kayak contoh gini, bapak punya anak 3. Bapaknya ngelarang, kamu nggak boleh keluar setelah sholat maghrib. Begitu ada anaknya yang keluar, bapaknya marah sama anaknya. Boleh nggak? Oh boleh, wong dia bapaknya yang dimarahi anaknya. Tapi kakaknya atau tetangganya ikut-ikutan ngamuk gitu. Kamu sudah dibilangi sama bapakmu nggak boleh keluar. Anaknya ditempeleng. Ini kira-kira bapaknya yang punya anak marah nggak? Loh, gue coba kok nempeleng anakku kan gitu. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Tapi yang membuat Allah marah belum tentu menjadikan kita ikut-ikutan marah. Marahnya pun diatur. Marahnya adalah hati yang tidak setuju terhadap perbuatan syirik mereka. Akan tetapi kita sesama manusia tetap memperlakukan mereka dengan baik seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Nasara dari Najran. Wallahu alam bishawab. Nanti tak jadikan PR ya Bu. Pertanyaan terakhir monggo Bu. Itu kan saya ikut pengajian
Nggih. Judulnya peringatan 10 Muharram. Nggih. Tapi ustaznya itu sama sekali tidak menceritakan dengan 10 Muharram itu ada apa. Cuma memamerkan keberhasilan dia itu terus gimana. Katanya peringatan 10 Muharram Nggih. yang kedua, saya ikut pengajian di apa? Ya, sekitaran sini lah ustaznya sama. Terus yang disampaikan itu terus modelnya juga sama. Terus saya kok memangnya nggak ada materi lain ya? Kok selalu itu terus? Gimana itu? Pertanyaannya berat ini. Jangan-jangan tentang saya. Jen. Baik. Memang seharusnya, sepantasnya ketika seorang ustadz itu menyampaikan materi di satu momen tertentu, tentunya dia membahas tema sesuai dengan judul yang dituliskan gitu. Cuman bisa jadi ustadz menyampaikan di luar tema karena ada beberapa maksud-maksud tertentu. Kita husnudzon sama ustadznya, semoga beliau melakukan itu niatnya adalah tahaddusan bin nikmah. Tahaddusan bin nikmah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu maka ceritakanlah. Kenapa kok kita diperintahkan untuk menceritakan nikmat? Supaya bisa memotivasi orang lain. Adapun di dalam hatinya punya niat pamer atau enggak kan kita tidak tahu. Itu bukan tugas kita menghakimi hati mereka. Tapi kalau kita melihat seseorang yang punya ilmu, dia menyampaikan sesuatu, mungkin bagi kita kok kesannya pamer, kita harus menjunjung tinggi yang namanya husnudzon. Beliau punya ilmu, beliau pasti punya maksud. Kalaupun beliau menceritakan kesuksesannya kepada orang, semoga harapannya dengan itu beliau mengajak orang lain, aku ki yo iso tekan kene kudune kowe yo gitu. Mungkin begitu maksudnya. Mungkin begitu maksudnya beliau tahaddusan bin nikmah, menceritakan nikmat yang beliau dapatkan. Karena menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan juga bagian dari salah satu ibadah. Itu bentuk kesyukuran supaya orang lain termotivasi melakukan amal soleh, melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang disebutkan. Tapi kalau dia punya niat yang lain, saya tidak tahu, saya tidak ngerti hatinya, saya tidak punya mata yang menembus hati, kan seperti itu. Kemudian berikutnya, kok materi ustadznya itu, ya wallahu alam bishawab juga mungkin. Oh gitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dimanapun ada majelis ilmu, siapapun pematerinya, kalau memang cocok, duduk, dengarkan, ambil ilmunya, ambil hikmahnya. Gitu. Kalau ada orang, ini dia ngakunya ustadz, punya ilmu, kita mendengarkan ilmunya, cocok, duduk, dengarkan, ambil. Tidak ada masalah. Karena kebaikan itu keluar dari lisan siapapun. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, seorang penuntut ilmu yang sejati itu mau mendengarkan materi yang sama 1000 kali pun, maka antusiasme dia ketika mendengarkan ilmu di kali pertama ataupun kali 1000 masih sama. Dan seorang ustadz, seorang penyampai ilmu yang baik, mau materi itu diulang berapa ribu kali pun, dia tetap menyampaikan dengan semangat yang sama. Jadi kalau kita bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para asatidz, dengarkan ilmunya, tutup telinga dan mata kita dari aib mereka. Karena nggak perlu kita menyibukkan diri dengan aib mereka. Lebih baik kalau nggak cocok sama majelisnya, sudah nggak usah datang, gitu aja. Cari ustadz lain yang lebih cocok, selesai. Daripada kita maksa datang, ternyata kita datang malah berenengi ustadz itu, dosanya lebih banyak daripada kita dengar majelis ilmunya. Nah, maka begitu. Saya diajari sama abah saya,
Itu di majelis ilmu manapun, siapapun ustadz yang menyampaikan, duduk dengarkan, insya Allah ada kebaikan. Kalau tidak cocok tinggal aja, sudah begitu. Nah, jadi kenapa kok ustadznya nyampaikannya itu? Mungkin itu ilmu yang sangat dikuasai. Beliau ingin menyampaikan itu berkali-kali supaya memberikan pelajaran kepada orang. Nah, itu. Kemudian kalau ada faktor, ya memang ilmunya beliau segitu, beliau mungkin belum ada kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya, atau belum punya kapasitas untuk mengkaji ilmu yang lainnya, ya kita maklumi. Karena orang yang punya ilmu pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Oh, ini seorang dai. Dia hanya sekedar pandai menyampaikan retorika saja. Oh, dia menguasai 1-2 hal, pemahaman yang baik, terus kemudian dia sampaikan berkali-kali untuk motivasi orang. Ada yang begitu. Ada yang memang dia ahli ilmu, dia menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu fikih. Maka orang datang sama dia tuh, dia memang mengkaji kitab. Materinya ya tidak mungkin itu, karena materinya nyambung sistematis dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Maka memang kita sebagai seorang penuntut ilmu harus juga bijak-bijak dalam mencari guru, karena mencari guru itu juga ada panduannya. Nanti kapan-kapan ya Bu, insya Allah nanti kalau kita setelah Nabi Adam kita langsung loncat Nabi Musa, ya. Dari Nabi Adam kita akan langsung loncat Nabi Musa, karena nanti ada satu kisah yang paling penting dalam kehidupan Nabi Musa yang kalau kita pelajari kita akan memahami kaidah-kaidah dalam mempelajari ilmu. Bagaimana memilih guru, bagaimana memilih ilmu, bagaimana kita hormat kepada ahli ilmu, bagaimana kita menghormati kitab, bagaimana kita menghormati majelis ilmu, seperti adabnya, seperti apa dalam berilmu, ilmu itu janjane apa, niat belajar itu seperti apa. Nah, nanti insya Allah setelah kita Nabi Adam selesai pembahasan, kita akan loncat kepada kisah Nabi Musa, yang mana kisah Nabi Musa ini yang akan kita bahas adalah kaidah-kaidah penting dalam menuntut ilmu, sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji di Masjid Firdausil A'la ini punya pegangan bagaimana seharusnya kita mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, mencari guru dan memilih guru. Nggih, wallahu alam bisawab. Semoga kita berlapang hati terhadap kekurangan-kekurangan para ustadz-ustadz kita. Nah, tapi itu membuat kita terus semangat untuk mengkaji ilmu yang banyak, mencari majelis-majelis yang banyak, mendatangi ustadz yang berbagai macam, mengkaji kitab yang juga berbagai macam. Nanti kita dari situ akan menemukan sesuatu yang baru. Terakhir, poin penutup. Ilmu hakikatnya mendekatkan kita kepada hidayah dan ketaatan kepada Allah. Begitu seharusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku berkhidmat mengikuti Anda supaya Anda ajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan, supaya ilmu itu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Inilah ilmu yang sejati. Ilmu yang sejati adalah yang semakin dipelajari maka membuat pemiliknya semakin dekat kepada Allah. Ilmu sejati yang semakin dipelajari membuat hati semakin tenang. Ilmu yang sejati yang ketika dipelajari membuat lisan kita tidak membicarakan keburukan-keburukan orang. Ilmu yang sejati yang kalau kita pelajari, mata kita ini jadi mata lebah, yang dilihat yang baik-baik, bukan mata laler, nyarinya tai terus. Ilmu yang sejati membuat kita punya apa? Pembimbing dalam hidup. Insya Allah seperti itu ilmu yang sejati. Maka ketika kita menghadiri majelis ilmunya para ustadz, kok kemudian aku ki baru mulai sekolah majelis ustadz ini kok semakin semangat ibadah. Nah, ini berarti insya Allah itu majelis ilmu, majelis khair yang membuat kita semakin apa Bu? Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi kita cari majelis-majelis yang dengan ilmu yang kita pelajari itu kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin terbimbing, karena hakikatnya, karena sejatinya ilmu akan menuntun kita pada kebaikan, ilmu akan menuntun kita pada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Itu sejauh yang saya tahu.
Mohon maaf kalau banyak kurang-kurangnya itu karena kebodohan saya. Benarnya semata-mata dari Allah, saya tidak punya saham. Kalau kalimat-kalimat saya ada yang menyinggung, menyakiti hati, saya minta maaf, bukan itu maksud saya. Yang saya inginkan hanya kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.